Selamat siang rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang bergabung di P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Pada kesempatan hari ini, kami akan menyampaikan kepada rekan-rekan tanggapan dari Komisi 3 DPR RI sehubungan dengan diusulkannya 3 calon Hakim Agung Kamar Tun khusus pajak oleh Komisi Yudisial kepada Komisi 3 DPR RI. Keputusan ini akan kami sampaikan kepada rekan-rekan berdasarkan rapat internal Komisi 3 DPR RI, dan masing-masing fraksi akan menyampaikan tanggapannya, dan terhadap tanggapan dari masing-masing fraksi akan kami sampaikan tanggapannya berikut pendapat kami sehubungan dengan pendapat fraksi tersebut. Untuk menghemat waktu, maka kami akan mulai rapat konsultasi Komisi 3 DPR RI. Kami lanjutkan. Berikutnya, Gerindra, siap-siap Nasdem. Rekan-rekan, pertama kami akan menyampaikan kepada rekan-rekan pendapat dari fraksi Gerindra sehubungan dengan 3 calon Hakim Agung Kamar Tun khusus pajak yang diusulkan oleh KY kepada Komisi 3 DPR RI untuk dilaksanakan fit and proper test atau uji kelayakan dalam rangka menjadi Hakim Agung Kamar Tun khusus pajak di Mahkamah Agung. Kami lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita dihadapkan pada situasi yang amat memprihatinkan, di mana proses seleksi calon Hakim Agung, ya, kita stressing pada kata agungnya, ternyata dilakukan dengan melakukan terjadinya penyimpangan hukum yang secara terang benderang. Rekan-rekan, fraksi Gerindra mengatakan dengan tegas bahwa Komisi Yudisial telah melakukan penyimpangan hukum dalam rangka seleksi calon Hakim Agung Kamar Tun khusus pajak. Dan oleh karena itu, menurut kami, apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra cukup mempunyai alasan, karena yang bersangkutan mengatakan bahwa seleksi tersebut itu telah menyimpang dari hukum karena tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Mahkamah Agung. Kami lanjutkan. Beban di pundak kita adalah bagaimana, ya, dengan kewenangan kita bisa menghasilkan hakim-hakim agung yang berkualitas dan bisa memberikan keadilan kepada masyarakat. Tapi belum apa-apa, proses dari KY sudah sangat bermasalah. Rekan-rekan, fraksi Gerindra yang ada di Komisi 3 DPR RI mengatakan bahwa untuk bisa memberikan rasa keadilan, tentunya seleksi itu juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan atau syarat formil atau prosedural yang berlaku dalam seleksi calon Hakim Agung tersebut. Apabila seleksi tersebut kemudian dilanggar prosedurnya, maka patut diduga yang bersangkutan ketika nanti menjadi Hakim Agung Kamar Tun khusus pajak di Mahkamah Agung tidak dapat memberikan rasa keadilan kepada pencari keadilan. Oleh karena itu, syarat formil atau syarat prosedural sangatlah penting untuk bisa dipenuhi. Dalam hal ini adalah ketentuan yang diatur di pasal 7 Undang-Undang Mahkamah Agung. Kami lanjutkan. Karena itu, fraksi Partai Gerindra secara tegas, ya, menyatakan tidak menyetujui semua calon Hakim Agung dan calon Hakim ad hoc, ya, yang diusulkan oleh Komisi Yudisial pada hari ini, ya. Dan selanjutnya rekan-rekan, fraksi Partai Gerindra dengan tegas menolak memberikan persetujuan terhadap 3 calon Hakim Agung Kamar Tun khusus pajak karena menurut fraksi Gerindra, cacat formil atau prosedural dalam proses seleksi juga dapat mengakibatkan rasa keadilan tidak dapat diterapkan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, fraksi Gerindra tanpa berbasa-basi langsung menyatakan menolak memberikan persetujuan karena tidak terpenuhinya pasal 7 Undang-Undang Mahkamah Agung, di mana syarat calon Hakim Agung bagi yang berlatar belakang non-karir harus mempunyai pengalaman 20 tahun di bidang profesi hukum atau 20 tahun di bidang akademisi, dan bagi yang berlatar belakang hakim karir harus mempunyai pengalaman minimal 20 tahun sebagai hakim
termasuk hakim tinggi. Nah, tentu kita sudah mengetahui bersama bahwa ada 2 calon hakim agung yang berasal dari latar belakang hakim karir, yaitu hakim pengadilan pajak yang tidak memenuhi ketentuan mempunyai pengalaman 20 tahun, tapi hanya mempunyai pengalaman 8 tahun dan 14 tahun. Dan itu pernah kami sampaikan pada video-video kami sebelumnya. Dan apabila rekan-rekan ingin mengetahui siapa saja 2 hakim pengadilan pajak tersebut, rekan-rekan bisa melihat pada bagian atas layar rekan-rekan. Dan oleh karenanya, fraksi Gerindra dengan tegas menolak memberikan persetujuan untuk dapat dilantik sebagai calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak. Kami lanjutkan. Ya, kita tidak menyetujui semuanya secara keseluruhan. Mungkin itu, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih fraksi Gerindra yang langsung diwakili oleh Wakil Ketua Komisi 3. Rekan-rekan, fraksi Gerindra tentunya karena ada 2 calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak yang kemudian menurut fraksi Gerindra itu diseleksi secara cacat formil atau cacat prosedural, maka fraksi Gerindra berpendapat terhadap seluruh calon hakim agung termasuk hakim ad hoc HAM tahun 2024 yang diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Komisi 3 DPR RI diberikan penolakan secara tegas secara keseluruhan, bukan hanya terhadap 3 calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak, tapi terhadap seluruh calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM tahun 2024 yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Meskipun penyebab daripada ditolaknya fit and proper test atau uji kelayakan oleh Komisi 3 DPR RI adalah karena adanya atau terdapat 2 calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak yang berasal dari hakim pengadilan pajak yang jam terbangnya belum sampai 20 tahun, yaitu cuma 8 tahun dan 14 tahun. Adapun hakim tersebut seperti yang pernah kami sampaikan pada video-video sebelumnya adalah Hakim LY Harisi Advianto yang hanya punya jam terbang 8 tahun dan beliau adalah hakim aktif di pengadilan pajak. Dan calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak yang lain adalah Hakim Tri Hidayat Wahyudi yang juga adalah hakim aktif di pengadilan pajak yang jam terbangnya hanya 14 tahun. Sehingga dengan demikian, karena adanya dugaan pelanggaran cacat formil atau prosedural yang dilakukan oleh KY terhadap 2 calon hakim agung yang berasal dari hakim pengadilan pajak ini, maka terhadap seluruh calon yang diusulkan dinyatakan ditolak atau tidak dapat diberikan persetujuan untuk dapat dilantik selanjutnya oleh Mahkamah Agung. Demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan untuk pendapat dari fraksi Gerindra. Apabila rekan-rekan berpendapat bahwa video ini bermanfaat, rekan-rekan dapat like, share, and subscribe video ini agar rekan-rekan bisa mendapatkan video-video lain yang bermanfaat bagi rekan-rekan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat siang, terima kasih.